Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang menu pada tab home. Nah, bagaimana cara kita menggunakan menu-menu yang ada di tab home? Di sini saya contohkan ada sebuah tabel, nanti kita buat dengan memanfaatkan menu yang ada pada tab home. Baiklah, kalian simak berikut ini, langsung saja kita buat dokumen kosong, kita buat dari awal ya. Nah, yang pertama kita tentukan adalah tadi judul dari sebuah tabel. Judulnya adalah data siswa. Kemudian di sini ada beberapa kolom ya. Nanti kita tentukan jumlah kolomnya di sini. Kalau kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kolom. Kemudian barisnya juga kita hitung di sini sejumlah 11 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, untuk judulnya kita buat di sel A1 ya. Kita ketik data siswa. Nah, seperti ini. Nah, kalau kita lihat di sini selnya itu cuma satu, cuma ukurannya itu lebarnya selebar dari tabelnya. Nah, bagaimana cara kita membuatnya? Caranya yaitu kita memanfaatkan menu Merge and Center ini. Nah, caranya kita blok dari sel A1 sampai sel F1. Tadi kan sejumlah 6 kolom ya, lebar dari tabelnya. Nah, kalau sudah kita blok seperti ini, kemudian kita pilih menu Merge and Center. Nah, seperti ini. Fungsinya adalah menggabungkan beberapa sel menjadi satu. Kemudian tadi ini nama-nama kolomnya ada nomor, nama, kelas, nilai pengetahuan, nilai keterampilan, dan jumlah. Kita ketikkan posisinya di A3, di nomor, kemudian nama, kemudian kelas. Nah, untuk pindah dari sel ke sel yang lain, saya menggunakan tombol keyboard arah panah ya, karena lebih cepat ya daripada kita pakai mouse. Kita klik ya, lebih cepat kita pakai tombol arah panah. Nah, seperti ini. Kemudian sebelah kanannya kelas, yaitu nilai pengetahuan. Nah, teksnya ini melebihi dari sel, tidak apa-apa ya, nggak usah takut. Kemudian kalau sudah, kita ganti posisi ke kanan. Nah, seperti ini. Sel berikut, sel sebelah kanan, kita ketikkan nilai keterampilan. Nah, kemudian sel sebelah kanannya itu kita ketikkan jumlah. Apakah teks ini nanti akan hilang atau terhalang oleh teks sebelah kanannya? Tidak ya. Ketika nanti kita atur lebar dari kolom ini, nanti akan kelihatan teksnya.
Kalau sudah, kita atur lebar kolomnya. Nah, kalau nomor tadi lebih kecil ya, menyesuaikan. Kalau nama biasanya ada nama yang panjang, maka kita lebarkan seperti ini. Kalau kelas kita sesuaikan, kemudian nilai pengetahuan dan jumlah kita sesuaikan seperti ini ya. Nah, caranya itu kita posisikan seperti ini, kita klik. Nah, kita seleksi dulu, kita pilih kolom A. Nah, posisi menunya itu di grup sel di sini. Nah, di sini ada menu format, kita klik panahnya. Nah, di sini ada banyak pilihan. Karena kita atur kolom, yaitu kita pilih yang ada teks kolomnya ini, kolom width atau auto fit kolom width. Bedanya kalau kolom width kita mengatur dengan ketentuan nilai yang kita masukkan. Kalau auto fit kolom width itu mengatur lebar kolom secara otomatis dengan menyesuaikan lebar teks dari sel tersebut. Nah, kalau nomor ini coba kita klik kolom width dulu. Nah, lebarnya itu secara default semuanya 8.43. Nah, kalau nomor ini otomatis kita atur lebih kecil, jadi kita masukkan nilai lebih kecil dari 8 ya, dari 8 misalkan kita ketikkan nilai 4. Nah, seperti ini ya. Atau bisa kita pakai auto fit ya, misalkan kita pilih yang auto fit. Nah, nanti akan menyesuaikan lebar dari teksnya. Kemudian nama ya, kita pilih dulu seperti ini. Kemudian kita pilih yang kalau auto fit akan lebih kecil lagi ya, karena nama itu biasanya ada lebih panjang ya. Maka kita pilih yang kolom width untuk melebarkan atau mengatur lebar kolom. Nah, ukurannya secara default tadi 8.4, maka kita ganti yang lebih besar. Kita contohkan, misalkan kita masukkan nilai 20. Nah, seperti ini. Kemudian kelas kita lebih sesuaikan, kalau kelas kan tidak terlalu panjang, maka lebih kecil. Kita bisa pilih yang auto fit. Nah, menyesuaikan lebar teksnya ini ya. Kemudian ini juga nilai pengetahuan kurang lebar ya, berarti nanti bisa kita ngatur pakai kolom width atau auto fit. Coba kita pakai kolom width dulu. Nah, 8 berarti harus lebih besar dari 8. Kita masukkan misalkan 15. Nah, masih kurang ya. Kalau 15 kita klik lagi menunya, kolom width, kemudian kita ganti menjadi 20 misalkan. Nah, terlalu besar. Nah, lebih enaknya maka kita pilih auto fit. Nah, supaya menyesuaikan lebar teksnya. Begitu juga dengan nilai keterampilan, kita pilih yang auto fit. Nah, seperti ini. Kalau jumlah ini nggak masalah ya, nggak usah diatur apa-apa. Nah, selesai untuk judul dari kolom-kolomnya ya. Kemudian nah, kita kasih atau kita masukkan garis-garis dari tabel ini. Bagaimana caranya? Kita memanfaatkan menu di group font ya, posisinya tepatnya ini. Nah, ini namanya border. Nah, border ini ketika kita klik panah ke bawah ini banyak pilihan ya. Ada bottom border, yaitu garis di posisi bawah, sisi bawah. Terus
posisi atas, left kiri, right kanan. Kalau no border berarti tidak ada garis. Nah, maka untuk banyak garis dari semua posisi sel, maka kita pilih yang all border. Ya, caranya kita seleksi dulu selnya dari A3 sampai F13 ya. Caranya itu klik kiri, ditahan sambil digeser sampai ke posisi sel F13. Nah, seperti ini contohnya. Nah, terlalu banyak. Nah, seperti ini ya. Nah, posisinya seperti ini ya. Setelah kita seleksi, kita pilih selnya, kemudian kita klik menu ini, menu border ya, kemudian pilih all border. Nah, seperti ini. Nah, masih ada yang kurang ya. Apa kira-kira? Iya, posisi dari teksnya. Kalau ini sudah di posisi tengah semua ya, supaya rapi. Nah, sedangkan yang ini belum ya. Kalau nama ini posisinya sebelah kiri, ini juga sebelah kiri ya. Nah, supaya posisinya di sebelah tengah, maka pilih selnya, kemudian pilih di posisi group alignment. Di sini ada perataan teks. Ini ada 6. Kalau ini kiri, ini tengah, ini kanan, ini bawah, ini tengah-tengah persis ya. Kemudian ini atas. Nah, untuk supaya tengah, bisa kita pilih yang center ya. Nah, saya besarkan ya. Saya besarkan. Kemudian nama. Kalau kita pilih dulu ya selnya, kemudian klik center. Nah, supaya lebih cepat, maka kita blok saja dari sini sampai ke kanan, sampai jumlah ya. Kemudian tinggal kita pilih center ya, maka secara otomatis semuanya posisinya berada di tengah. Nah, itulah cara meletakkan teks berada di posisi tengah. Kemudian, nah di sini ini judulnya data siswa. Bisa kita ganti warnanya dan ukurannya ataupun jenis hurufnya. Bagaimana caranya? Kita pilih dulu ini selnya. Nah, untuk mengganti jenis huruf, di sini ada font ya. Bisa kita pilih sesuai keinginan. Bisa pilih Arial Black ya. Kemudian ukurannya di sini kita ganti jadi 14. Kemudian warnanya, nah di sini ya ada font color. Warnanya saya ganti kuning, biru saja. Nah, misalkan ini kita pertebal ya, kita cetak tebal. Kita pilih, coba kita pilih ini dulu, kemudian pilih bold. Nah, supaya cepat saya blok saja, kemudian saya pilih bold. Nah, seperti ini. Nah, itulah beberapa menu yang mungkin bisa dimanfaatkan untuk membuat sebuah tabel. Masih banyak yang lain, tentunya tidak pada pertemuan kali ini. Nanti pertemuan selanjutnya
kita akan membahas tetap di tab home ya, menu-menu yang belum kita gunakan. Nah, cukup itu saja menu-menu yang saya jelaskan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahami dan bisa mempraktekkan di rumah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.